Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Dan di hari yang baru ini kita juga bersyukur masih boleh diizinkan untuk duduk diam di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Dia berbicara. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita mau berdoa kepadanya, minta pertolongan daripada Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk istirahat yang sudah boleh kami nikmati dan hari baru yang boleh kami jalani hari ini. Kami juga bersyukur masih diberikan kesempatan untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan Engkau berbicara. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, menerima dan menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan perlindungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 16 ayat 3 yang berbunyi demikian. Tetapi ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Saudara, firman hari ini mengingatkan kita sesuatu yang sangat mendasar, tapi sangat penting saudara, yaitu dosa itu menipu. Kadang dosa tidak kelihatan jahat di awal, bahkan saudara bisa terasa wajar, terasa biasa saja, bahkan terasa menyenangkan. Tapi kalau kita boleh melihat, ujungnya selalu membawa kepada kehancuran. Kalau kita lihat kisah Raja Ahaz, 2 raja-raja yang kita baca tadi, dia melakukan hal yang sangat jahat, saudara. Bahkan sampai mengorbankan anaknya sendiri. Tapi di sini kita mungkin berpikir, wah, saya gak mungkin lah sampai seperti itu. Tapi saudara, kalau kita boleh jujur, seringkali dosa memang tidak bekerja secara langsung dengan besar seperti itu, tapi dosa bekerja pelan-pelan dalam hidup kita. Mulai dari hati yang pahit, hati yang iri, mudah marah, atau lebih memilih jalan kita sendiri daripada jalan Tuhan. Dan akibatnya lama-lama hati kita menjadi tumpul dan tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Dan yang berbahaya adalah saudara, dosa sering tidak terlihat sebagai dosa. Kita bisa membenarkan diri, kita bisa berkata, nggak apa-apa lah, ini wajar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dosa itu pembohong, yang menjanjikan kebahagiaan tapi ujungnya menyakitkan. Ia seolah memberi hidup, tapi sebenarnya membawa kita semakin jauh dari sumber hidup itu sendiri. Tapi saudara, bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai kabar baik, yaitu kita tidak harus melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Injil saudara mengingatkan kita bahwa Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia tahu betapa dalamnya dosa kita. Dia tahu kita sering gagal, tapi dia tetap mengasihi kita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita. Jadi saudara, hari ini mungkin ada di antara kita yang sadar, ya, saya sedang bergumul dengan dosa. Nah saudara, jangan terus-menerus sembunyikan dosa itu. Jangan juga menjauh daripada Tuhan. Justru datanglah kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada pengampunan, ada kekuatan baru, dan ada kasih yang memulihkan relasi kita dengan Dia. Dan ingat saudara, Tuhan tidak pernah menunggu kita sempurna baru kita boleh datang menghadap kepadanya. Tetapi Dia menunggu kita datang apa adanya, supaya Dia yang dapat mengubahkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami meremehkan dosa di dalam hidup kami. Kami membenarkan diri kami dan tanpa sadar kami menjauh daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi justru datang mencari dan menyelamatkan kami melalui pribadi Yesus Kristus. Tolong kami untuk boleh kembali membangun relasi yang dekat dengan-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang peka terhadap dosa dan hati yang rindu untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, boleh menguatkan setiap kami di dalam setiap pergumulan kami akan setiap dosa yang masih kami berjuang untuk melawannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.